sampai hari ini sehingga bisa ada tempat wisata yang betul-betul mantap dan bisa meraih juara 2 tingkat nasional. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama kami selaku pemerintah desa menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa awal mula proses perjalanan Bukit Punjabu ini kami rintis tepat tanggal 31 Mei tahun 2020. Ya, kami rintis bersama dengan semua lapisan masyarakat yang ada di Buntu Buanging. Mulai berjalan hari demi hari kami lalui. Adapun kesertaan kami ke Anugerah Desa Wisata tahun 2021 yang lalu itu berkat bantuan dukungan juga dari segenap teman-teman masyarakat yang ada di Buntu Buanging. Kemudian pada umumnya di 3 desa ini yang dibackup oleh Pemda Kabupaten Sidin Rapang. Kemudian bantuan juga dari teman-teman media, baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Sidrap, itu yang cukup membantu sehingga tahun lalu mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Untuk tahun 2022 ini mulai bulan Januari kami juga ikut lomba promosi Desa Wisata Nusantara di Kementerian Desa. Alhamdulillah tepat pada tanggal 3 Juni yang lalu 2020 ini keluarlah rilis dari Kementerian Desa bahwa Taman Wisata Bukit Punjabu Desa Buntu Buanging ini menduduki peringkat 2 tingkat nasional. Dan saya dengan Bundes Jaya Mandiri Desa Buntu Buanging didampingi oleh Pak Camat Pituriase bersama dengan Bapak Bupati berangkat ke Jakarta berdasarkan undangan dari Kementerian Desa untuk menerima piagam tersebut. Terkait dengan semua itu, tentu keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan support dari teman-teman semua, baik di dalam maupun di luar daerah Buntu Buanging, masyarakat, media cetak, dan online dalam dan luar daerah Kabupaten Sidra yang memberikan dukungan kurang lebih 6 bulan membantu kami untuk memberikan promosi di mana-mana melalui media sosial, melalui TV untuk membantu pemerintah Desa Buntu Buanging mempromosikan tempat ini. Itulah sekelumit perjalanan kami sampai hari ini. Dan insya Allah ada halangan besok Bapak Bupati Sidin Rapang akan berkunjung ke tempat ini untuk melihat langsung sejauh mana progres Taman Wisata Bukit Punjabu ini sehingga bisa muncul ke tingkat nasional. Mudah-mudahan kehadiran Pemda besok ini bisa membawa berkah bagi kita semua di tempat ini. Saya kira inilah beberapa hal yang kami lakukan selama ini. Kira-kira Pak Les juga bisa ceritakan kesan dan pesan pada saat perlombaan ini berjalan di Jakarta dan proses penilaiannya seperti apa, apakah online ataukah memang memakai juri? Baik, kalau dari tahun lalu 2021 di Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata ini lomba promosi Anugerah Desa Wisata ini itu melalui Dewa Juri, penilaian. Iya. Tahun lalu. Kalau ini tahun untuk 2022 lomba promosi Desa Wisata Nusantara ini dari Kementerian Desa ini itu melalui like. Jadi kesukaan dari semua pemirsa dimanapun berada, sejauh mana menyukai wisata itu, dia memberikan like melalui aplikasi khusus yang dirancang oleh Kementerian Desa. Barangkali mungkin Pak Les akan tentu didukung oleh beberapa stakeholder sehingga ini bisa tercipta. Barangkali ada semacam Pak Les, master plan yang dibuat sehingga ada perencanaan ke depan untuk lebih meningkat.
karena menyandang gelar juara nasional itu kan tidak mudah Pak Desa. Baik. Tenang kan. Tentu kalau perencanaan cukup banyak, cukup banyak, mulai dari A sampai Z dalam pengembangan destinasi wisata seperti ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan para pengunjung. Namun saat ini untuk pertama sekali yang kami akan selesaikan ini upayakan adalah infrastruktur jalan. Kemudian fasilitas yang ada di sini yaitu adalah tempat pertemuan semacam gedung, dan kemudian villa, kemudian tempat ibadah, terus nginap iya, itu termasuk villa. Untuk saat ini kami memanfaatkan sebagian rumah masyarakat dijadikan homestay untuk melibatkan mereka dalam rangka wisata ini. Dan memang itu tujuan kami, bahwa bagaimana merancang ini tempat agar bisa membawa dampak nilai ekonomi masyarakat ini dalam rangka peningkatan. Barangkali kita bisa berkunjung ke sana. Boleh. Siap. Kita saksikan kalau ada saya lihat. Ini yang Oh ya, baru bermalam di situ termasuk yang piagam ini Pak Desa. Oh baik. Jadi ini adalah piagam penghargaan Taman Wisata Bukit Punjab tahun lalu. Iya, dari 2021. Ya. Dari Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. Ini adalah tanda tangan Pak Sandiaga Uno. Ya. Ini. Yang ini adalah trofinya ini. Sandiaga Uno semua ini. Iya. Jadi ini piagam ada dua. Iya. Ada yang masuk 300 besar. Kali ini adalah peserta binaan. Oh iya. Semua desa yang mendaftar pada saat itu semua diberikan ini piagam ini. Tapi tidak semua desa mendapatkan yang seperti begini. Ini dari Kementerian Pariwisata tahun lalu. Barangkali berkaitan dengan ini piagam yang apa namanya binaan. Iya. Barangkali ada semacam janji atau apa yang merupakan uang pembinaan lah seperti itu. Barangkali Kalau dari Kementerian Pariwisata yang bentuk keuangan sampai detik ini itu belum ada yang kami dengar. ya. Cuma memang dalam untuk membantu kami ini dalam promosi wisata, tempat wisata, destinasi wisata itu adalah tugas bersama dari Kementerian Pariwisata. Apakah tidak menutup kemungkinan Pak Desa untuk memperoleh sumber dana dari pihak ketiga atau bagaimana? Ada jalur. Ada Jalur difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata sepanjang destinasi wisata itu memenuhi persyaratan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baru ada fasilitas diarahkan ke sana ini untuk melalui oleh Kementerian Pariwisata. Karena kami adalah binaan. Iya. Artinya pantas lah untuk dilirik para investor sebagai pihak ketiga dalam hal ini yang sifatnya saling menguntungkan. Iya. Barangkali kita pindah di sana Pak Desa. Boleh. Ini yang baru-baru. Ini yang baru nih. Bisa barangkali dijelaskan sedikit Pak Desa, karena ini yang 2022 ya. Kalau ini adalah piagam penghargaan dari Pak Menteri Desa. Iya. Yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri Desa. Kemudian yang piagam penghargaan yang satu ini adalah Bupati saya yang menerima langsung oleh Pak Wapres yang menyerahkan. Ya. Jadi ini kompetisi melalui like. Pemirsa. Nah, kalau yang ini kemudian ada dana pembinaan untuk BUMDes. Oh, kalau yang dari Kementerian Desa. Alhamdulillah untuk Taman Wisata Bukit Punjab mulai BUMDes Jaya Mandiri mendapatkan uang pembinaan sebanyak 45 juta.
untuk peringkat kedua nasional. Kalau taman wisata ini berapa luas ini kira-kira? Ini sebenarnya adalah lahan masyarakat. Oh iya. Lahan masyarakat yang ada di sini lalu dikerjasamakan dengan pemerintah desa. Ada antara pemerintah desa dengan masyarakat yang ini. Khusus untuk yang puncak ini itu sudah milik desa. Oh sudah statusnya. Iya, karena sudah dihibahkan pemiliknya dari Bapak Haji Malake ke pemerintah desa khusus yang puncak ini. Puncak kurang lebih 50 kali 50 meter persegi. Apalagi namanya Bumdes kan desa. Bumdes Jaya Mandiri. Iya. Jaya Mandiri. Bumdes Ini Jaya Mandiri yang mengelola. Iya. Gitu. Ya barangkali siap cukup. Terima kasih atas penjelasan Pak Desa. Itulah Bapak pemirsa yang sempat menyaksikan video konten ini dengan harapan ya untuk tidak menyimpan penasaran, mari kita berkunjung yang ada di dalam Kabupaten Serdang sendiri maupun di luar untuk menyaksikan keindahan di Bukit Bujambu ini. Tidak mungkin para pemirsa yang sifatnya tadi yang seperti cerita Pak Desa, penilaiannya tidak ada sesuatu yang menarik sehingga dinobatkan juara 2 nasional promosi pariwisata, Lomba promosi desa wisata Nusantara. lomba promosi desa wisata Nusantara. Kalau tidak ada sesuatu yang menarik, jadi untuk tidak menyimpan penasaran, mari kita berkunjung ke sini untuk menyaksikan fenomena alam, proses terbit matahari dan tenggelam matahari, begitupun juga suasana yang sejuk. Ini sudah mulai sejuk ini Pak Desa awalnya. Sedikit barangkali tambahan karena belum sempat juga kita tanya-tanya Pak Desa tentang hawa yang sudah mulai dingin ini seperti apa kira-kira kalau puncak malam itu di sini? Baik Hawanya. Jadi begini, sehingga diberikan nama Sulapa Angin. Ya. Karena dari 4 penjuru Mata angin. Sewaktu-waktu berubah. Saat ini dari timur. Ya. Tapi mungkin menghitung detik, jam sebentar dia dari barat lagi. Kayaknya itu tidak biasa yang seperti Tidak itu. iya. Kadang-kala juga sebentar mungkin dia dari utara dan selatan, makanya disebut Sulapa Angin. Oh, itulah dasarnya Sulapa angin. Iya. Sulapa angin. Iya. Artinya biasanya itu kan ada musim-musim tertentu bahwa angin bertiup dari sini. Iya. Kalau di sini tidak begitu. Tidak. Begitupun juga kadang-kala kita tidak menduga bahwa sebentar ada awan, tidak ada. Tapi kadang-kala kita tidak menunggu awan, dia datang. Itulah yang salah satu kelebihan dan keindahan. Jadi untuk tidak menjadi bahan cerita, tidak menjadi penasaran buat anda di luar, ya silakan datang. Dan memang ini tambahan bahwa Taman Wisata Bukit Bujambu ini saya sampaikan sedikit merupakan kelebihan. Ya, karena setiap desa wisata itu adalah kekurangan. Ya. Saya menyampaikan kelebihan bahwa begitu kita di tempat kita berdiri ini, kita bisa melihat Kabupaten Wajo. Ya betul. Wajo Utara, kemudian Luwu Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian Teluk Bone. Kalau cuaca mendukung Pak Desa di sebelah ini kan ada Sulawesi Tenggara. Insyaallah kita sebentar lihat lampunya, Tobako. Oh, ada ya? Iya. Begitu juga. Jadi itulah fenomena yang terjadi di sini. Itulah suatu kelebihannya karena kita bisa melihat antar kabupaten, kemudian antar provinsi. Karena pelabuhan Tobako, Lasusua jelas kita lihat dari sini. Di sebelah timur. Iya. Kalau pagi Pak Desa? Kentara. Pagi. Maksud saya pagi itu awan biasa di bawah kita. Iya. Oh begitu ya, berarti. Tapi tidak menentu, sama yang saya bilang tadi. Kadang-kala ditunggu tidak ada, kadang-kala tidak ditunggu dia datang. Iya. Di mana ini
semakin menambah hawa sejuk karena di sebelah barat kita ini adalah kaki Gunung Latimojong yang langsung dari hutan lindung, kawasan hutan lindung. Itulah yang memberikan suasana sejuk di tempat ini. Oh iya, iya. Bisa disampaikan mungkin kilometer berapa ini dari ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, biar pemirsa jelas. Oh baik. Kalau mau berkunjung ke sini. Ya baik. Jadi Desa Buntubuang ini berada di daerah administrasi Kecamatan Pituriase. Iya. Paling timur berada di tapal batas Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu. Oh, 3 kabupaten. Di kabupaten. Jarak tempuh dari Desa Buntubuang ke ibu kota kecamatan itu 127 km. Kecamatan Pituriase. Pituriase. Dari Desa Buntubuang ke ibu kota Kabupaten Sidin Rapan di Pangkajeni itu 148 km. Dari Desa Buntubuang ke ibu kota provinsi Makassar itu 387 km. Itulah jarak Barangkali situasi. sudah ada titik koordinatnya khusus di sini. Ada. Namun bagi teman-teman pemirsa pencinta wisata yang mau berkunjung ke sini, kita bisa dari Makassar ambil jalan Porosiwa. Iya. Ya, Jarak tempuh perjalanan berapa jam itu? dari Makassar ini kurang lebih 6 jam. Normal. Kalau dari Pangkajeni Sidendring normalnya 3 jam. Jadi ambil jalan poros, nanti di Siwa kita mengambil titik koordinat Bukit Sulapangin Punjab akan muncul di Google. Ada di Google. Ada. Kita dapat dari Siwa ini PK Bulete masuk ke dalam sejauh 16 km. Dapatlah Desa Buntubuangin. Dari kantor Desa Buntubuangin ke bukit ini kurang lebih 3 km. Cuma 20 menit perjalanan dari bawah sampai sini. Jalanan sudah oke. Terima kasih banyak Pak Lesa.